Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 1%, tutup di 7196,75. Candlenya higher low, Marubozu candle lah. Ya, karena candlenya full body candle tanpa buntut atas dan bawah. Sebenarnya hari ini perkiraan saya IHSG-nya bergerak terbatas ya, entah itu hijau tipis atau merah tipis atau bahkan ada koreksi dikit. Tapi ternyata IHSG-nya nggak mau koreksi, malah langsung naik. Dan mudah-mudahan ini satu tanda positif. Dan IHSG-nya mudah-mudahan juga lancar ke resisten berikutnya di sekitar 7150 atau ke target rebound berikutnya di 7400 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana lah. Ini berarti marketnya juga lagi oke lah ya. Kemudian asing juga tercatat net buy. Kalau kita lihat trennya beberapa ya anggap aja 2 minggu terakhir itu cukup oke lah, asing cenderung naik net buy meskipun baru 2 minggu terakhiran. Mudah-mudahan IHSG lancar ke 7400. Dan buat yang lagi trading jangan lupa tetap pasang stop loss atau trailing stopnya buat yang lagi floating profit, dan pasang take profit atau jualan jangan lupa kalau udah cuan ya. Itulah. Oke, lanjut. Sebelum saya bacakan saham pilihan kami untuk besok tanggal 4 Juli 2024, kita akan review dulu beberapa saham yang pernah kami mention di rekomendasi mulai dari awal bulan tanggal 1 Juli. Ada beberapa saham. Ini dia. Ada beberapa saham yang akan kita review dan bahas lagi. Ada yang masih jalan, ada yang sudah kena ada yang ada yang belum tertrigger, maksudnya tertrigger order belinya belum keangkut dan masih bisa jalan, ada yang sudah dan masih bisa di hold buat yang udah tertrigger dan udah jalan ya. Yang pertama kita bahas urut abjad aja lah ya, Antam. Oke, Antam. Nah, ini si Antam strateginya kemarin beli ngantri di 12.55 ya, 12.55, 12.50. Ini adalah strategi untuk tanggal 2 Juli kemarin, dan belum dapat barang atau belum terjemput antriannya di 12.55. Hari ini malah naik 1,5%, tutup di 13.15. Nah, ini menarik. Menjadikan si Antam ini ada skenario alternatif ya. Maksudnya kalau misalnya ternyata nggak turun ke 12.50 dan nggak jemput order beli, malah besok misalnya atau dalam waktu dekat ini di minggu ini terutama malah naik ke atas 13.15, boleh langsung dibeli di 13.20-nya dan TP di 13.85, stop loss di bawah 12.80 aja. Gitu sih. Sisanya kalau misalnya kena stop loss ya ngikut strategi yang sebelumnya, yaitu belinya ngantri di 12.55, 12.40 ya. Kemudian yang kedua Arto strateginya kemarin itu beli ngantri di 21.50, belum dapat barang sampai penutupan hari ini tadi dan masih bisa diantri ini si Artonya ya. Sementara strateginya atau skenario-nya masih jalan yang satu itu aja dulu, belum ada skenario tambahan kayak si Antam tadi ya. Jadi tungguin aja Artonya di 21.50-an. Area initial breaknya sih di area yang saya kotakin ungu ini, mudah-mudahan sih bisa nyampe ke 2030 itu kali ya, 2040 ding. Nah jadi skenario sih antriannya boleh pasang di 2150 atau tambahin satu lagi di 2040 ya, boleh pasang dua atau pasang satu doang di 2150 juga nggak masalah. Stop lossnya yang penting tetap di bawah 1900 dan target TP-nya di 2720 dulu, target TP 1 berikutnya 3200 gitu. Saham ketiga kemarin tuh sempat ada rekomendasi BBNI. Nah BBNI ini kemarin rekomendasinya ngantri di kotak ungu ini, yaitu ngantri beli di 4480, belum dapat barang sampai penutupan tanggal 3 Juli 2024. Strateginya masih sama persis, silakan masih bisa diantrin di
berapa? 480. Stop lossnya di bawah 4260 ya. Kecuali BBNI nanti berhasil breakout 4780, itu ada skenario atau ada strategi baru lagi yang bisa diterapkan. Untuk sementara ini karena belum naik atas 4780 dan belum breakout ya, maka strateginya masih sama seperti yang kemarin. Kemudian BNGA BNGA kemarin itu sempat ada strategi beli ngantri di 1695 1690, stop lossnya di bawah 1625. Nah, hari ini tutup di 1760, belum ada pergerakan signifikan sejak rekomendasi 3 hari yang lalu muncul ya, 2 hari yang lalu kali muncul. Maka strateginya masih sama persis ini si BNGA. Strategi yang kemarin masih jalan, masih bisa diterapkan, maksudnya belinya ngantri aja di 1690 1695 ya. Stop lossnya di bawah 1625 dan target TP-nya, estimasi target TP di 1840. Saham ke berikutnya ada BRPT. Nah, BRPT malah langsung menguat ya. Kemarin itu strateginya beli ngantri di 1015. Karena memang sebelumnya pernah ada strategi beli BRPT di area yang saya kotakin ungu ini kalau nggak salah inget sih. Itu udah beberapa di bulan Juni atau strategi yang ditulis di bulan Mei atau Juni gitu ya, saya lupa. Yang jelas pernah ada, dan ketriggernya baru di bulan Juni, masalahnya baru pertengahan bulan Juni. Kemudian hari ini udah floating profit. Jadi kesimpulannya buat yang udah punya barang silakan disimpan dulu. Buat yang belum punya barang, ini kemarin sempat ada strategi trading beli ngantri di 1015. Nah, si BRPT ini ada peluang lanjut ke 1500-an ya. Nah, jadi strateginya buat yang masih mau ngantri di 1015 masih bisa diantrikan, dan selama belum sampai di target sih ya, selama belum nyampe 1500 masih bisa diantriin lah di 1015. Stop lossnya tetap sama di bawah 900. Kemudian berikutnya ada Inco. Inco ini kemarin batal ya, karena strateginya buy break 4280 dan ternyata nggak naik ke atas 4280, malah turun dan tutup di bawah 4110. Ini strategi untuk tanggal 2. Karena batal jadi dihapus aja kalau masih ada auto order elite buy-nya ya. Lanjut ke berikutnya ITMG. ITMG kemarin hari ini menguat dan ini adalah strategi untuk tanggal 3, strategi atau rekomendasi untuk tanggal 3 dan dalam waktu dekat ini sih ya. Strategi yang munculnya tanggal 3. Karena tanggal 2-nya itu menguat dan bikin sinyal CB1. Hari ini nggak turun, jemput order beli di 24300, malah langsung naik nyampe ke target TP1 tuh. High-nya di 25875 tuh ya. Udah kenal ya itu TP1-nya. Nah, ini juga sinyal bullish divergence-nya sudah breakout neckline. Jadi mudah-mudahan ini jadi awal tanda rebound yang solid. Jadi strateginya masih tetap sama sih. Masih bisa diantriin di 24300 ya. Atau satu lagi level yang bisa diantrikan, satu level di atasnya yang bisa dipakai untuk area beli, yaitu di 24 berapa? 24700 berarti. 24700 tuh. Jadi ada 24700 dan 24300. Stop lossnya sama-sama di bawah 25575 gitu ya. Dan target berikutnya ada di 27300. Mudah-mudahan nge-swing ke bawah dulu, bikin higher low, baru naik lagi sih. Kalau langsung bablas naik, kena target TP dan order belinya belum disamperin, hapus aja, berarti batal. Berarti belum rezeki gitu. Yang berikutnya ada MAPA. Si MAPA ini adalah strategi untuk tanggal 1 Juli yang tertrigger di tanggal 2. Jadi harusnya udah punya barang ya. Hari ini juga ada strateginya si MAPA belinya, atau strateginya sama persis, beli di 730 dan low-nya tadi di 730 persis. Jadi udah dapat barang harusnya. Masih aman di hold selama nggak ke bawah 680. Jadi stop loss-nya pasang aja di bawah 680, di 675 atau 670 boleh. Estimasi targetnya masih sama di 840. Berikutnya ada Telkom, yang mana ini adalah strategi untuk tanggal 1 Juli kemarin ya, dan
strateginya adalah beli di 3040 ya, dapat barangnya di tanggal 2. Hari ini juga tadi bisa dibeli buat yang belum punya barang sebenarnya. Jadi kesimpulannya ini Telkom masih bisa di hold buat yang belum punya barang. Bagi yang mau beli lagi, tungguin aja ya, kali-kali ini ada ngetes area 2900 dan 2800-an nih, karena area IB-nya ini apa namanya, initial break-nya di bawah sini nih, di 2800-an. 2800 berapa tuh, 2820. Nah, jadi bagi yang mau nambah barang si Telkomnya, baiknya ngantri aja di 2900 atau 2820 ya. Stop lossnya sama-sama di bawah 2700 dan targetnya pertama di 3400, berikutnya 3800-an. Kemudian ada Tower. Nah, si Tower strateginya ini adalah saham yang masuk untuk rekomendasi tanggal 1 juga sih, kalau saya nggak salah tanggal 1 ini. Belinya ngantri di 700, nggak dapat bareng, nggak dapat barang. Stop lossnya di bawah 660. Cuman kemarin sempat dibahas ya, kalau si Tower ini nggak turun ke 700, malah naik ke atas 735, itu bisa langsung dibeli. Dan tadi udah diajakin juga beli di 735 belinya sih, waktu setelah naik ke 740 terus ke 735 lagi diajakin beli. Stop lossnya cukup di 705 atau 700 nggak masalah. 705 lah, 705, 710 nggak masalah. Nah, buat yang belum punya barang dan minat, silakan ini besok bisa dibeli juga. Antriin di 735 juga nggak masalah. Stop lossnya pasang di 705 juga nggak apa-apa. Gitu ya. Target TP-nya masih sama di 780 dulu target TP satunya. Gitu buat yang udah punya barang, tadi siang beli misalnya, di hold dulu aja selama nggak ke 700 lagi, 710 atau 705 lagi masih aman. Kemudian untuk besok, tanggal 4 Juli 2024 ada 3 saham yang sudah kami pilih ya. Bapak Ibu bisa masukin ke watchlist, bisa nambahin watchlistnya, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga. Tentunya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas, karena bisa langsung bikin order buy dan sell sekaligus tanpa tunggu order buy-nya tereksekusi terlebih dahulu. Langsung kita bahas. Yang pertama ada ASA. ASA hari ini menguat 7%, lumayan lah. Tutup di 680 ya. Dengan menguat 7% tutup di 680, ini ASA jadi ada sinyal dominan break nih. Candle tanggal 27 ini bikin lower low, sekaligus ini adalah lowest close di bulan Juni, dan kalau kita zoom out kelihatan itu adalah lowest close sementara di 2024 ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah si ASA ini trennya masih downtrend. Kalau kita lihat tren setahun terakhir, atau bisa dibilang major trennya masih turun ya. Jadi ini strategi untuk ambil technical rebound-nya dulu. Nah, strateginya setelah muncul dominant break adalah untuk besok atau dalam waktu dekat ini ASA belinya ngantri aja di 645, stop loss-nya di bawah 610. Dan estimasi targetnya di 720. Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan bikin order belinya ngantri di 45. Kemudian pasang auto order elite sell untuk stop loss di 605 ya. Mudah-mudahan dijemput dulu baru lancar ke 720. Dan yang kedua ada BMTR. Nah, BMTR hari ini juga menguat 5,6%, tutup di 226. BMTR juga kalau di zoom out ini kelihatan sekali ini trennya masih bearish. Tahun terakhir ini bearish, artinya major trennya juga masih bearish. Dan hari ini menguat 5,6%, tutup di 226, menjadikan si BMTR ini ada sinyal dominant break juga. Karena ada dominant break, maka ada peluang rebound sebagai technical rebound ya, karena trennya masih bearish. Nah, technical rebound ini bisa dimanfaatkan apalagi marketnya sedang rebound juga, jadi oke lah. Strateginya sederhana, si BMTR belinya ngantri aja di 214, stop lossnya di bawah 200 ya, itu 200 ini area harga psikologis juga, jadi perpindahan fraksi harga nih kalau turun ke bawah 200 nggak enak sih. Gitu ya. Dan estimasi targetnya di 242. Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan bikin order belinya di 214.
dan pasang auto order elite sell untuk stop lossnya di 219 lah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada UNTR. Nah, si UNTR akhirnya berhasil bikin sinyal yang mantap ya. Dari kemarin-kemarin saya tunggu si UNTR berhasil tutup di atas minimal di atas 22800. Nah, hari ini menguat 4,9%, tutup di 23400. Ada sinyal CB1 dan CB1-nya cakep ini. Bagus ini sinyalnya. Oke. Kalau di zoom out, CWNTR zoom out kebanyakan. Nah, ini rebound-nya di area support hitungannya ya. Di weekly kelihatan itu adalah danger zone support, yaitu di berapa itu angkanya? Coba kita garisin pakai ini. 21275, 21275. Nah, area danger zone supportnya 21275 sampai 20925. Rebound weekly-nya bahkan bikin dominan break nih. Mudah-mudahan sampai penutupan hari Jumat nggak tutup di bawah 22700 ya si UNTR. Oke gitu. Lanjut strategi untuk besok dan dalam waktu dekat ini UNTR adalah belinya ngantri aja di 22250 ya, supaya stop loss-nya nggak terlalu besar. Meskipun ini kalau misalnya mau langsung dibeli pun nggak salah juga, karena sudah ada sinyal reversal juga sih. Ini juga ada bullish divergence, neckline-nya sudah di breakout ya. Magnetnya mana nih? Neckline-nya sudah di breakout. Neckline-nya 22975 sampai inilah kalau area sampai 23350. Udah breakout neckline, bullish divergence-nya mudah-mudahan jadi sinyal bullish reversal yang solid, ditambah juga ini ada CB1 buy. Nah, strateginya beli ngantri di 22250, stop loss-nya di bawah 21100 dan estimasi target pertamanya 24800 ya. Sebenarnya ini ada potensi menuju 27100, yang mana itu adalah area full cycle dari sinyal yang muncul di Desember 2023. Nah, sebenarnya sinyal ini pun belum batal loh. Jadi harusnya kemarin itu berani beli UNTR waktu di sini nih. Ini adalah area belinya sih sebenarnya ya. Coba saya 100 sampai 29. Alah, kok circle sih? Pantesan kok aneh. 27.700 29. Nah, waktu nyemplung ke area ungu ini bisa dibeli sih di bulan Juni kemarin ya, pertengahan bulan Juni. Tapi buat yang nggak sempat beli atau belum punya barang atau malah udah hilang barang, udah jualan, strateginya ini bisa dipakai nih, ngantri di 22250, stop loss di bawah 21100. Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan pasang belinya di 22250 dan pasang auto order elite sell di 21050 boleh. Estimasi target TP pertama di 24800 ya. Mudah-mudahan bisa langsung bisa lancar ke 27200, 27100. Itu tadi 3 saham pilihan kami dan beberapa review saham rekomendasi yang pernah kami berikan sejak 1 Juli 2024. Bapak Ibu bisa masukin ke watchlist saham-saham yang kita bahas tadi, yang kami bahas tadi, dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Dadah.